Om Swastiastu. Rajeng Semeng. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran tema 3 dengan subtema 3. Ayo menjadi penemu. Terlebih dahulu Pak sampaikan ya, video-video pembelajaran yang terdahulu tolong ditonton lagi dan disimak materinya ya, karena materi itu akan saling berkaitan ya, karena materi-materi yang terdahulu akan diulang di materi sekarang ya, jadi tolong ditonton lagi ya, tapi jangan ditonton lagi, jangan ditonton saja, dan Bapak harapkan lagi di like lagi ya, jangan di subscribe karena anak udah subscribe dulu ya, hanya sekali subscribe ya. Kalau yang belum silakan subscribe ya, untuk membantu Bapak menuju kelancaran dalam pembuatan video berikutnya ya. Jadi ada baik buruknya ya. Ya, kita kembali lagi ke materi pelajarannya. Nah, silakan dibaca ya. Nah, Bapak kembali menginformasikan ya, bagi yang tidak punya buku paket atau belum dapat buku paket di sekolah, silakan buka Kipin School. Nah, Kipin School di sana akan anak-anak lihat berbagai buku kurikulum 2013 ya, dan temanya pun ada ya, tema 1 sampai tema 9 ya. Silakan dibuka buku aplikasi Kipin School ya. Nah, ini lihat Kipin School ya, Kipin School. Ini Pak terangkan ya, Pak dekatkan ya, Kipin School. Mana Kipin School? Nah, ini ada Kipin School ya. Itu Kipin School. Nah, yang aplikasi seperti ini klik ya, diklik. Nah, akan muncul seperti ini dia. Ini Kipin School ya. Nah, klik yang free ya. Karena kita free artinya gratis ya, bisa buka. Kalau yang lain voucher, video, tryout itu akan kita membeli voucher baru bisa kita buka ya. Kemudian klik. Nah, di sini akan nampak buku ya. Nah, cari buku kurikulum 2013. Nah, mana ini? Nah, ini yang di bawah ya, yang di bawah ini ya. Di bawah ini ya, klik nih ya. Langsung. Nah, kemudian gulir ke atas untuk memperoleh kelas 6-nya ya. Kita pilih dulu SD ya, karena ini ada SD, SMP, kita klik SD-nya ya. Nah, setelah kita dapat di SD, gulir ke atas untuk mencari kelas 6-nya ya. Nah, dan buka buku siswa ya, buka buku siswa. Ini ya. Akan kelihatan nanti di sini pilih. Ya, gulir ke atas ya. Nah, di sini kita akan menemukan buku tema 3. Nah, silahkan cari buku tema 3 dan buka subtema 3-nya ya. Nah, bagi yang sudah buka bisa membaca langsung ya. Ayo menjadi penemu. Kemudahan banyak kita rasakan dalam kehidupan sekarang ini. Salah satu penyebabnya adalah banyak penemuan yang dihasilkan para ilmuwan yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Kamu juga bisa jadi penemu. Untuk menjadi penemu, kalian harus mempunyai rasa ingin tahu yang kuat dan pantang menyerah. Karena kalian harus melakukan beberapa kali percobaan. Agar berhasil, ayo mulailah mencari ide untuk sebuah karya penemuan yang bermanfaat bagi sesama ya. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pembelajaran pertama ya. Nah, ayo membaca. Tadi kan anak udah membaca ya. Nah, dalam bacaan yang tadi ya. Nah, di sini akan ada bacaan tentang ini ya. Tentang bacalah teks keteladanan B.J. Habibie di buku siswa ya, dengan Sakma ya. Bapak buka buku siswanya, Bapak ya bawa buku ya ke rumah ya.
Di Kipin School pun ada ya, di Kipin School ya. Kipin School ya. Subtema 3. Coba cari halamannya ya agar mudah memperoleh. Halaman 113 ya. 113. Nah, di sini ya. Anda bisa lihat ya di sini ya. Halaman 113 tentang keteladanan B.J. Habibie ya. Dengan judul disiplin dan itu ya, disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang ya. Nah, itu dibaca ya. Kemudian setelah dibaca, pahami, dimengerti ya materi tersebut ya. Ya, nanti di sana akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nah, Bapak buatkan pertanyaannya ya. Nah, seperti yang pertama, siapakah? Nah, bukan siapakah ya, maaf. Yang soal pertama, sikap apa yang dimiliki Bapak B.J. Habibie sejak beliau kanak-kanak? Nah, di wacana pasti ada jawabannya. Ada yang tahu mungkin? Ya. Jadi masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup, disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan B.J. Habibie sejak kanak-kanak. Nah, itu jawabannya. Sikap apa? Berarti cari kata sikap sih. Ya, sikap hidup, disiplin dan kerja keras. Itu ya. Kemudian apa yang dilakukan B.J. Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Itu belajar sungguh-sungguh untuk mencapai prestasi sehingga bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ya. Dia akan berjuang keras di perantauan ya. Dan kecintaannya pada tanah air ya. Di sini kan kecintaan tanah air. Berarti cari kata kecintaan ini kuncinya ya. Yang tadi soal pertama pertanyaan sikap, berarti cari sikapnya. Itu kuncinya untuk mencari jawaban. Jadi kata sikap di wacana di sana kita analisa lagi, kita kaji di wacana sehingga kita memperoleh jawabannya ya. Soal kedua, apa yang dilakukan B.J. Habibie untuk menunjukkan sikap tanah air? Nah, di sini tadi sikap sudah, sekarang cari kata kunci tanah airnya. Nah, tanah air kan pasti ada. Nah, di sini ada kecintaan pada tanah air. Pada tahun 1968, B.J. Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman. Itu cinta tanah air ya, mengajak teman-temannya untuk bekerja. Dia mempersiapkan keterampilan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara. Nah, jadi cita-citanya B.J. Habibie di sini akan membentuk sebuah perusahaan dirgantara dan maritim ya, artinya membuat kapal terbang dan kapal laut ya. Jadi itu kecintaannya dia ya. Soal ketiga ya, kita lanjut soal ketiga. Apa saja penemuan B.J. Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Ya, apa penemuannya? Nah, di sini kata penemuan B.J. Habibie di dunia internasional. Nah, di sini cari kata internasional ya. Nah. Itu berarti yang namanya internasional penemuan B.J. Habibie berarti prestasinya cari ya. Itu nah, dia mau membuat Habibie vektor, Habibie teorem dan Habibie metode ya. Nah, itu karena dia di kata ini penemuan diakui oleh dunia internasional, berarti dunia dan internasional. Nah, cari kata internasional. Nah, ini jawabannya ya. Jadi penemuan tentang Habibie vektor, Habibie teorem, Habibie metode ya. Di sini ada. Silakan dibaca ya. Jadi prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras Habibie. Itu cari jawaban di sana ya, pasti ada ya. Adakah hubungan antara sikap hidup, disiplin, dan kerja keras dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan, pasti ada ya. Dengan kita hidup disiplin dan kerja keras dan mau belajar sungguh-sungguh, jelas prestasi pasti kita akan mencapainya. Umpamanya kita ingin belajar disiplin dan kerja keras ya, pasti prestasinya akan dapat juara, akan dapat hadiah. Itu ada hubungannya ya. Jadi anak-anak, apa-apa harapkan, belajarlah secara disiplin dan kerja keras. Artinya sungguh-sungguh belajar ya. Jadi tepat waktu, kalau belajar, kalau istirahat, kalau bermain ya bermain. Jadi porsikan waktu belajar lebih banyak daripada bermain dan istirahat ya. Karena dengan kita memporsikan belajar lebih banyak, tentunya kita akan lebih cepat memahami materi-materi apa yang diberikan oleh Pak Guru dan orang tua kita. Tentunya kita akan memperoleh prestasi yang gemilang. Nah, selain prestasi kita dapat juga hadiah. Baik hadiah dari Bapak Guru yang di sekolah maupun Ibu Guru,
juga hadiah dari orang tua. Jadi kebanggaan anak yang baik, anak yang teladan ya. Nah, ayo membaca ya. Kita akan membaca lagi ya. Nah, di dalam kita membaca dalam wacana tadi kita akan berusaha menemukan kosakata baku. Nah, apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI ya. Jadi kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI ya. Kemudian kosakata tidak baku. Nah, ini lawan dari kata kosakata baku ada kosakata tidak baku, kosakata yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI ya. Kosakata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi. Nah, ini kuncinya ya. Kata baku banyak digunakan dalam kalimat yang resmi, baik di tulisan maupun di pengungkapkan kata-kata ya atau pidato presiden. Nah, di sini Bapak ulang lagi. Ini ya. Itu ya udah. Kemudian lihat kosakata yang ada dalam kolom-kolom kecil berikut. Nah, ini silakan anak lihat ya. Bapak akan buka sekarang. Ya, ini sekarang kolom-kolom kecil yang mengandung kata-kata ya. Nah, di sini anak-anak Bapak harapkan memilih mana kosakata baku dan mana kosakata tidak baku. Nah, nanti ditulis dalam sebuah kolom ya, atau format atau belangko ya. Ini namanya belangko atau format. Orang biasanya menyebut itu, oh ini namanya format, oh ini namanya belangko ya. Nah, jadi ini mana kosakata baku dari kata-kata ini, kemudian mana kosa tidak baku ya. Ini kosa tidak bakunya dulu, baru kosakata baku. Pilih di sini mana yang baku dan mana yang tidak baku dan cari artinya di kamus. Nah, kita udah punya kamus bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia ada KBBI ya, itu cari ya. Nah, untuk mencari kamus ada kamus digital atau kamus dalam bentuk aplikasi. Anda bisa download ya di Play Store ya, ada KBBI 5 ya. Jadi kita udah punya kosakata baku kamus baku bahasa Indonesia kelima ya. Revisinya mungkin kelima ya. Kemarin baca ya. Nah, itu bisa di-download di Play Store ya. Nah, ini hanya informasi ya. Nah, sehingga anak-anak punya pengetahuan atau materi tentang kata-kata baku dan kata-kata yang tidak baku serta artinya di sana ada ya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. KBBI. Nah, ayo kita mengamati. Nah, kita mengamati sekarang. Nah, mengamati gimana perubahan kehidupan di bidang ekonomi akibat pengaruh perkembangan teknologi transportasi. Nah, kita akan berbicara tentang teknologi transportasi. Apa itu transportasi? Itu teknologi tentang pendistribusian barang dari benda ke benda yang lain. Nah, umpamanya yang namanya kita transportasi, kita akan berpikir tentang memakai kendaraan. Kendaraan ada dua, kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Dan ada juga kendaraan di udara, kendaraan di laut, dan kendaraan di darat. Ya. Jadi yang namanya transportasi ada 3 ya. Ada transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara. Nah, apa saja transportasi darat? Anak pasti tahu ya. Sepeda motor, mobil, dokar, kereta api, minibus ya, banyak sekali ya. Kalau udara ya jelas kapal terbang. Kalau di laut ya kapal laut ya. Ya. Nah, sekarang kita mencari pengaruhnya, kita amati ya. Nah, ini anak-anak silakan amati gambar ini ya. Nah, ini ada gambar tentang proses dalam kegiatan ekonomi dari benda dibuat di pabrik hingga sampai ke konsumen. Nah, ceritakan nih sekarang Bapak minta anak-anak menceritakan kembali alur tentang proses barang itu sampai ke konsumen, pembeli ya. Nah, di sini Bapak jelaskan sedikit, nanti bisa dikembangkan ya lebih lanjut ya. Jadi barang ini diproduksi di pabrik. Nah, ini ada pabrik, ini ada cerobong asap mengepul. Nah, pasti ini kan gambar pabrik ya. Nah, setelah barang ini diproduksi, diangkut baik melalui darat dengan mobil maupun melalui udara dengan kapal terbang untuk menuju gudang penyimpanan barang. Ya, penyimpanan barang. Kemudian dari gudang penyimpanan barang ini
gedung penyimpanan barang ya, akan didistribusikan ke pedagang besar atau namanya pedagang grosir. Nah, pedagang grosir ini tidak boleh membeli barang satu, pasti pakai dus kodian ya, atau keranjangan ya, istilahnya grosir dalam bentuk besar. Jadi pembelian barang dalam partai besar istilahnya ya. Kemudian dari partai besar baru distribusikan ke warung. Kalau di warung boleh anak-anak membeli barang satu-satu, istilahnya ngecer, pengecer ini ya. Nah itulah sedikit ya, nanti bisa dikembangkan ya. Nah ayo berdiskusi sekarang ya. Setelah memahami proses perjalanan benda dari benda tersebut diproduksi hingga sampai ke tangan pemakainya, kalian itu memahami bagaimana peran penting alat transportasi. Nah di sini dalam pendistribusian barang, apa peran penting dari kendaraan transportasi? Nah silakan dijelaskan ya. Ya. Kemudian buat daftar hasil produksi yang digunakan. Nah sekarang anak-anak membuat daftar hasil produksi yang digunakan di masyarakat. Seperti apa? Produk sabun, itu pabrik ya. Produk minyak goreng, itu pabrik juga. Cari barang-barang yang diproduksi oleh pabrik ya. Istilahnya barang-barang yang diproses di pabrik. Nah kalau beras masuk pabrik? Tidak ya. Beras tidak pabrik dia. Kalau sabun, minyak goreng, tepung ya, diproses ya. Kalau beras tidak ya, karena alami ya. Kemudian nah tuliskan ada alat transportasi yang digunakan dalam pendistribusian barang-barang tersebut ya. Nah sekarang pun pendistribusian banyak sekali ya. Ya seperti kita lihat ada JNT, ada Niki ya. Itu semua jasa-jasa pengiriman barang ya. Itu banyak sekali ya. Kemudian ayo membaca. Nah bandingkan sekarang anak-anak kita belajar IPA sekarang tentang rangkaian listrik seri paralel dan rangkaian listrik seri dan paralel ya. Apa persamaan rangkaian seri dan paralel? Ya, jadi ada beberapa persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Ya, yang pertama, daya dan arus listrik rangkaian seri dan paralel memiliki kesamaan dan kebutuhan sumber tegangan listrik. Jadi sama dia, sama-sama membutuhkan sumber tegangan listrik. Ya. Sama-sama juga memiliki daya listrik yang cukup besar. Ya, setelah diberikan sumber ketegangannya. Kemudian kedua rangkaian digunakan secara bersama-sama. Ya, ini sering digunakan ya, baik di rumah maupun di kendaraan. Memiliki kesamaan hambatan, sama-sama juga dimiliki hambatan ya, dimana semakin panjang kabel yang digunakan maka hambatan listrik semakin besar pula ya. Semakin besar hambatan listrik juga semakin besar pula gininya ya. Jadi memiliki kesamaan hambatan dimana semakin panjang kabel yang digunakan semakin besar hambatannya ya. Jadi hambatannya semakin besar ya. Kalau kecil cepat ya listriknya mengalir ya. Nah ciri khas rangkaian seri ya, rangkaian seri listrik. Ciri khas listrik rangkaian seri ya, bolak-balik nih. Ya satu, arus dan nilai tegangan arus listrik mengalir pada masing-masing daya sama ya. Jadi rangkaian seri tetap mengalir arus listriknya sama ya. Kemudian arus tegangan sumber dibagi dalam jumlah seri. Bila besar tegangannya sama ya. Jadi arus tegangan itu mengalir dalam rangkaian seri, jumlah serinya sama-sama besar tahanannya ya. Jumlah penurunan arus pada rangkaian seri dari setiap tahanan seri adalah sama dan total sumber tegangannya. Itu ya. Bisa dikembali dibaca dan dipahami ya. Mungkin Bapak agak ngomong belepotan ya. Karena ini situasinya panas dalam ya. Tidak jelas kedengaran suaranya. Tapi anak-anak silakan bisa dibaca kok. Arus dan nilai tegangan yang dilahirkan tergantung pada seberapa besar tahanan beban dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, besar arus listrik yang dihubungkan dalam sebuah rangkaian listrik seri di mana tahanan rangkaian total tegangan dapat menyebabkan naik turunnya tegangan yang mengalir dalam rangkaian. Jadi besar arus listrik akan dipengaruhi oleh tahanan ya, tahanan, sehingga menyebabkan naik turunnya arus yang mengalir ya. Nah, jadi
Jadi besar arus listrik dihubungkan dalam sebuah rangkaian listrik seri, di mana tekanan rangkaian total tegangan dapat menyebabkan naik turunnya tegangannya. Jadi arus listrik yang besar dalam rangkaian seri, di mana tahanannya juga ya, tahanan rangkaian total tegangan dapat menyebabkan naik turunnya tegangan yang mengalir ya. Bila salah satu komponen bagian dari rangkaian harus putus, rusak, maka seluruh aliran listrik. Nah ini kunci dari rangkaian listrik seri ya. Kalau satu putus berarti semua aliran listrik padam dia. Kalau rangkaian listrik seri ya. Jadi tidak menyala ya. Nah, bagaimana ciri khas dari rangkaian paralel? Ini perbedaannya ya. Yang pertama, rangkaian seri listrik paralel, sumber tegangan listrik sama ya tegangannya setiap beban listrik yang ada ya. Kemudian udah setiap cabang dalam rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian individu, di mana arus dan tegangan setiap cabang tergantung pada besarnya tahanan cabang ya. Jadi rangkaian listrik juga akan dipengaruhi oleh tahanan cabang itu. Jadi bisa mempengaruhi naik turunnya tegangannya. Hampir semua tahanan di rangkaian dalam sebuah rangkaian paralel, di mana tahanan total rangkaian mengecil yang menyebabkan tegangan total menjadi lebih besar. Kalau tahanannya totalnya mengecil, tegangannya membesar. Kalau tahanannya membesar, tegangannya kecil ya. Itu pengaruhnya ya. Bila salah satu komponen arus listrik putus, dengarkan nih, kalau ini kuncinya sekarang ya. Bila salah satu komponen arus listrik paralel terputus, maka rangkaian lain tetap hidup ya, karena dia paralel, tidak seri ya. Kalau seri satu putus semua mati ya. Kalau ini paralel satu putus, yang lain masih hidup karena dia ada sistem rangkaian paralel ya. Ayo lakukan. Nah, di sini anak-anak akan Bapak tugaskan ya, menuliskan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, apa saja ya? Ini sebenarnya materi sudah ada di tema terdahulu ya. Ini tinggal mengulang lagi ya. Nah, apa hak sebagai anggota keluarga, apa kewajiban sebagai anggota keluarga. Juga gimana pelaksanaan hak dan kewajibannya di rumah ya. Itu ya. Ayo kita lakukan lagi ya. Nah, sekarang ini hak dan kewajiban sekolah. Nah, sebagai warga sekolah, kalian juga punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Tuliskan contoh perilaku di sekolah yang menunjukkan kalian telah menggunakan hak di sekolah dengan tanggung jawab. Tuliskan contoh perilaku di sekolah yang menunjukkan kalian telah melaksanakan kewajiban di sekolah dengan tanggung jawab ya. Nah, ini silakan tulis ya. Jadi ada dua kolom ya. Ini namanya kolom ya. Ini kolom ya. Ini kolom, kalau lanjut ke bawah kolom ya. Nah, di sini ada dua kolom yang perlu diisi. Bagaimana penggunaan hak dengan tanggung jawab dan bagaimana penggunaan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, ini hak anak-anak kan begini ya. Anak-anak di sekolah berhak mendapat pendidikan, pengetahuan dan pembinaan keterampilan. Haknya ya. Haknya ya. Nah, dalam menurut hak dengan tanggung jawab, jadi melaksanakan kewajiban pun dengan tanggung jawab juga ya. Jadi apapun yang diajarkan, diperintahkan oleh guru dalam untuk memenuhi pengetahuan dan informasi, silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Kita menurut hak dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, kita pun melaksanakan kewajiban bersungguh-sungguh juga melaksanakannya ya. Jadi ini ada timbal baliknya ya. Jangan hanya menurut saya harus pinter, saya harus mendapat banyak pengetahuan, tapi anak-anak tidak mau melaksanakan kewajiban. Contoh ya, Bapak guru menerangkan tentang cara penjumlahan ya, cara penjumlahan susun ya, penjumlahan susun diterangkan. Di sini anak-anak harus memperhatikan dengan tanggung jawab, karena kita menuntut hak kita untuk mendapat pelajaran, kita harus tanggung jawabnya memperhatikan Pak Guru menjelaskan ya. Ini tanggung jawab namanya. Jadi ini contoh yang nyata ya. Anak-anak menuntut hak untuk mendapat pendidikan pengetahuan. Jadi tanggung jawabnya perhatikan guru pada saat menerangkan, jangan lain-lain. Jangan Pak saya harus pintar, tapi setelah Pak Guru menerangkan materi, anak-anak lain-lain, ada yang bermain, ada yang ketawa ketiwi ya. Sehingga anak-anak menuntut hak dengan tanggung jawab tidak bertanggung jawab jadinya ya. Hanya menuntut hak saja tapi tidak tanggung jawab memperhatikan guru mengajar gitu.
Ini Bapak tekankan lagi sekali ya. Dalam anak-anak hak untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan pendidikan dan keterampilan anak-anak pada saat guru menerangkan, harus bertanggung jawab memperhatikan guru ya, sehingga apa yang diajarkan Pak Guru atau Ibu Guru akan tahu menggunakannya, sehingga anak-anak bisa melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, dalam melaksanakan kewajiban anak harus mengerjakan tugas sampai selesai, jangan setengah-setengah ya. Karena Bapak lihat banyak anak-anak yang melaksanakan kewajiban membuat tugas tapi setengah dia. Dikasih soalnya aja ditulis, tidak ada jawabannya. Ya jadinya tidak tanggung jawab namanya. Yang namanya tanggung jawab melaksanakan kewajiban itu membuat soal dan langsung membuat jawabannya, sehingga clear semua ya, semua tuntas ya. Itu harapan Bapak ya. Jadi ini perlu ditegaskan ya, perlu dilaksanakan ya. Menuntut hak dengan tanggung jawab berarti kita menuntut hak untuk mendapat pengetahuan dan informasi. Tanggung jawabnya adalah memperhatikan guru menjelaskan. Itu kalau sini melaksanakan kewajiban, itu anak-anak membuat tugas apa yang disuruh oleh Pak Guru dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh sampai selesai ya, jangan setengah-setengah itu ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas dan lingkaran. Nah, kita akan belajar berhitung ya. Ini contoh. Jika diketahui sebuah meja bundar punya diameter 42 cm, jadi D. Jadi D diketahui ya. Tentukan luasnya. Nah, gimana luasnya? Masih ingat dengan luas lingkaran? Luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat. Itu luas lingkaran ya. Sebelumnya kita, karena jari-jarinya belum diketahui, kita hanya mengetahui diameternya. Nah, di sini untuk mencari diameter, untuk mencari jari-jari kita harus membagi diameter 2. Diameternya dibagi 2 ya. Ya. Contoh ini. Nah, dari soal ini ya, Bapak ulang lagi. Nah, coba diperhatikan ya. Jika diketahui sebuah meja bundar punya diameter 42 cm. Nah, ini diameter 42 cm. Tentukan luas lingkaran meja bundar tersebut. Nah, caranya diketahui diameter 42 cm. Karena diameter 2 kali R, maka nah ini rumus dari diameter sama dengan 2 kali jari-jari. 2 kali R. R ini jari-jari ya. Ingat ini R jadi kalau D diameter ya. Rumus dari diameter sama dengan 2 kali R atau 2 kali jari-jari. Maka R atau jari-jari sama dengan diameter D dibagi 2. Jadi 42 dibagi 2 sama dengan 21 cm. Nah, kita sudah menemukan jari-jarinya ya. Setelah kita menemukan jarinya, kita masukkan dalam rumus. Nah, ini rumus ya, rumus luas lingkaran itu Pi kali R kuadrat ya. Berapa nilai Pi? Nah, ada nilai Pi 22/7 atau 3,14 ya. Sehingga kita masukkan dalam rumus. Luas sama dengan 22/7 kali 21 pangkat 2 ya. 21 pangkat 2 ya. Atau 21 kali 21 ya. Jadi 21 pangkat 2 ya. Sehingga akan memperoleh jawaban 1300 ya. 1386 ya. Boleh diorek-orekkan ya. Ya untuk membuktikan kebenaran slide ini ya. Lanjut kita. Nah, soal kedua. Jika diketahui keliling sebuah lingkaran 80 cm. Nah, sekarang yang tadi diameter diketahui, sekarang kelilingnya diketahui ya. Nah, keliling lingkaran sama dengan 88 cm dan nilai Pi adalah 22/7. Berapakah luasnya? Nah, kita akan kuncinya juga mencari. Nah, tadi dari diameter kita mencari jari-jari. Nah, dari keliling kita juga mencari jari-jari ya. Ya, cari terlebih dahulu nilai R-nya. Aduh, jarinya. Jadi kita lihat dulu rumus keliling. Keliling sama dengan 2πr. Nah, 2πr. Nah, karena nilai keliling sudah diketahui 88, dimasukkan dalam rumus sama dengan 2 kali πr. Nah, ya, 2 kali πr. Kalau anak langsung nulis ya 2 kali 22/7 kali R. Ya, boleh langsung tulis ini ya. Atau anak-anak langsung dirubah rumusnya R, karena kita mencari R,
R sama dengan 88 dibagi 2pi, sehingga sama dengan 88 per atau dibagi 2 kali 22 per 7, sehingga jawabannya 14 ya, jawabannya 14 cm ya. Silahkan dikalikan, boleh dibuktikan jawaban Bapak ini ya. Kemudian setelah kita dapat jari-jari yang 14, kita masukkan dalam rumus luas, karena kita dituntut mencari luas, sama dengan pi kali R kuadrat, atau R pangkat 2 R kuadrat, sehingga masukkan menjadi 22 per 7 kali 14 kuadrat ya, sehingga jawabannya 616 cm. Nah, bisa diolok-olekkan ya. Nah, ini di sini Bapak hanya menerangkan ya, nanti bisa dicoba dengan soal-soal yang ada di buku ya. Ya. Karena ini sifatnya belajar daring ya, waktu terbatas, juga kita juga berpikir tentang pemanfaatan kuota ya. Jadi setidaknya anak menyimak dengan baik dan sungguh-sungguh materi ini ya, sehingga bisa dipraktekkan langsung ya. Ayo menyanyi ya, memainkan lagu. Nah, Bapak harapkan silakan dicari lagu alat musik ya, Mariam Tomong ya, Tomong. Boleh diklik di Google ya. Nah, di Google Bapak akan buka di Google ya, lagu Mariam Tomong ya. Bapak buka dulu di Google ya. Nah, di Chrome juga boleh ya, Google Chrome ya. Nah, kita manfaatkan gua internetnya ya, karena kita belum tahu lagunya ya. Bapak juga baru juga pernah mendengar ya lagunya ya. Kita klik dulu Google, mana ini? Kok lama sekali nih? Nah, karena banyak aplikasi di sini Pak ya, di HP-nya nggak lambat ya. Nah, kita buka Google biasa ya. Nah, ini ada. Nah, di sini Anda buka Google, tinggal ngomong ya, tinggal akan muncul ya. Lagu Mariam Tomong. Lagu Mariam Tomong. Ya, kita sudah ya. Ya, udah ada lihat ya. Lagu Mariam Tomong. Kita klik ya lagunya ya. Nah, kita dilanjutkan ke YouTube lagi ya. Kalau langsung ke YouTube boleh, langsung ke Google juga boleh ya. Nah, ya. Nah, lagu Mariam Tomong ini berasal dari Tapanuli ya. Nah, ya. Kita coba ya. Madingin angin panjang mandi toru ponggol ni konting masomon deng kemabangon lu Mariam Tomong daina masin napang masin Mariam Tomong daina masin napang masin. Selendang mading injang kain panjang madi toru pangeol ni gondeng musong deng kene mongolu. Oh Mariam Tomong dainang siana pang mangsin. Oh Mariam Tomong dainang masinang pang mangsin. Selendang mandi ginjang kain panjang mandi toru pangiol ni gonting musong dan kene mangol. Oh Mariam Tomong dainang. Kita dengarkan lagi ya. Selendang mandi ginjang kain panjang madi toru pangeol di gonting musong deng kene mangulun. Oh Mariam Tomong dainang sinamang samang sinang pangsin. Oh Mariam Tomong dainang sinang pangsin.
selendang. Selendang mandingin jang kain panjang mandi toru pangeol ni gonding musongong deng kene mangolu. Oh Marianto mong dainang sinap nang pangsing. Oh Marianto mong dainang sinap mangsing. Ya, itu jadi lagu Marianto Mong ya. Anak-anak bisa cari di YouTube ya. Bapak juga baru ini mencari lagunya ya. Jadi anak-anak silakan sambil mencari yang membaca ya. Nah, kita ulang lagi ya. Ini enak lagunya ini didengar. Selendang mandi ginjang kain panjang mandi toru pangeol digunting mosong deng kene mangolung. Oh Marianto mong daina sinamang mangsing. Oh Marianto mong daina sinamang mangsing. Ya. Jadi itu lagu Marianto Mong ya. Kita lanjut ke materi ya. Kasihkan nyanyi, materinya nanti macet semua ya. Nah di sini anak-anak memainkan alat musik ya. Mungkin anak-anak yang sudah pintar pakai gitar atau pianika boleh ya mencoba ya. Ya. Kita lanjut ke pembelajaran 3 ya. Ayo lakukan ya. Nah di sini kita akan belajar tentang lari jarak menengah dan latihan kebugaran. Nah, dalam melakukan latihan olahraga ini, kita akan belajar lari melewati rintangan 6 kun zigzag atau corong plastik ya. Itu ada corong plastik yang biru-biru ya. Ini ada gambar anak yang sedang berlari zigzag ya. Jadi yang namanya lari zigzag, lari berbentuk set ya, zigzag ya. Kemudian melompat. Nah, ini yang tadi lari, sekarang ini melompat juga memakai kun, 6 kun ya. Ya, belajar melompat itu belajar tentang ketangkasan tubuh ya. Nah sekarang kita belajar ayo mencari tahu. Nanti masalah olahraga silakan lebih lanjut tanyakan pada guru PJOK nya ya. Kita menjelaskan itu yang berhak memberikan materi Bapak hanya dalam bentuk buku tema, materi tema, sehingga sedikit-sedikit Bapak singgung ya. Menemukan kosakata. Nah di sini kita belajar menemukan kosakata. Nah karena anak sering membaca teks ilmiah ya. Nah, di sini teks ilmiah ini akan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Seringkali kita menemukan kosakata yang tidak baku yang masih digunakan dalam teks ilmiah. Nah, seperti kata zaman. Nah, sebenarnya zaman itu pakai set ya, zaman ya, bukan zaman. Kemudian objek itu biasanya, dan kata-kata lain. Tulisan kosakata tidak baku yang pernah kalian temukan dalam teks ilmiah yang kalian baca ya. Contoh ya. Nah di sini ada kosakata baku kembali ya seperti tadi ya. Anak-anak membaca di sebuah teks ilmiah, kemudian cari kosakata tidak baku dan kosakata bakunya ya. Sama seperti tadi ya. Nah di sini ya ada materi wacananya ya. Teks ilmiah ya, mungkin di sini ada ya. Nah teks ilmiahnya mungkin silakan dilanjutkan ya di halaman berapa itu sebenarnya? Pembelajaran 3 ya, Nah, di sini ada pembelajaran 3 tentang teks ilmiah ya. Itu rangkaian lampu di kelasku. Nah, itu di sini ya. Ini teks ilmiah namanya ya. Ada ciri-cirinya ya. Nah, ya. Nah, silakan ya. Nah, sekarang itu ya. Tinggal mencarikan ya dan mencocokkan. Anak-anak baca teks ilmiahnya, rangkaian lampu di kelasku, kemudian cocokkan di aplikasi kata tidak baku dan baku ya. Sehingga anak-anak banyak menemukan kata baku dan tidak baku dalam teks tersebut ya. Ini sebenarnya harus dilatih sendiri ya, artinya dibaca kemudian dicocokkan ya. Ya. Kemudian contoh paling sederhana kita akan belajar menggunakan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh rangkaian seri dan paralel yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari?
Contoh yang paling sederhana penerapan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari antara lain. Nah, ini contohnya ya. Lampu hias dan pohon Natal. Pernah anak lihat lampu hias dan pohon Natal? Pasti pernah lihat ya. Di televisi ya, di film kartun Marsha and the Bear ya. Itu kan memperlihatkan banyak lagi di film kartun Mickey Mouse itu ada juga ya, menceritakan tentang gini ya, pohon Natal ya. Ada juga di film-film Boku Fish, itu ada kemarin film apa nama judulnya itu, tentang menceritakan pertemuan keluarga dalam perayaan hari Natal ya, itu bagi yang beragama Kristen ya. Kemudian ada lampu neon model lama ya, lampu neon model lama juga pakai seri juga, kalau satu mati semua mati ya. Setrika listrik juga rangkaian seri dengan bimetal ya. Tuh ya. Kulkas juga rangkaian seri ya. Kulkas, lampu neon. Dalam kendaraan bermotor juga ada beberapa yang memakai rangkaian seri dan banyak juga rangkaian paralel ya. Nah, distribusi listrik PLN juga memakai rangkaian paralel ya, tidak seri dia. Sehingga satu mati listrik rumah satu perumahan, nanti yang lainnya masih hidup ya, karena di sana mungkin menggunakan rangkaian paralel ya. Jadi kabel-kabel listrik yang ada di jalan raya itu ya, yang terpasang itu dia memakai rangkaian paralel ya, dan ada gardunya. Satu gardu terbakar, gardu yang lain masih bisa hidup ya. Jadi kalau dia satu gardu jelas semua mati dia, itu pakai rangkaian seri. Kalau gardu dengan gardu yang lain akan pakai rangkaian paralel ya. Stop kontak ya, cuk untuk memasukkan cuk listrik, cuk TV itu namanya stop kontak. Kalau tempat balon ya, anak biar tahu ya, tempat balon lampunya namanya kepiting ya. Nanti kalau anak membeli tempat balon namanya kepiting. Kalau tempat cuknya listrik ya, tempat cuk untuk TV agar dia mau nyala atau bersuara, namanya stop kontak. Jadi anak harus tahu istilah-istilahnya ya. Tuh. Pelajaran 4 ya, ayo membaca. Nah, kita belajar lagi membaca. Nah, kembali ya kosakata baku dalam teks yang dibaca ya. Pembelajaran keempat ya, kosakata bakunya. Bapak baca dulu ya. Nah, di sini ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu bisa dicari kosakata bakunya ya. Kosakata bakunya ya. Dan sejarah penemuan bola voli ya. Nah, itu bisa dicari di rumah ya. Nah, cari kosakata baku ya. Nah, sama juga buat kolomnya kosakata tidak baku dan tidak bakunya ya. Kosakata baku dan tidak baku ya. Kemudian ayo lakukan. Nah, di sini kita akan belajar membuat atau menemukan kalimat tidak efektif dalam teks ya. Kemarin video pembelajaran yang lalu mungkin Bapak pernah menyinggung tentang kalimat efektif dan apa ciri-ciri kalimat efektif dan tidak efektif ya. Jadi silakan simak lagi video pembelajaran yang terdahulu ya. Lebih lanjut. Nah, di sini juga kita akan belajar menemukan mana kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Nah, anak-anak sudah tahu apa ciri-ciri kalimat efektif, apa ciri-ciri kalimat tidak efektif. Nah, itu ada ciri-cirinya dalam video pembelajaran yang kemarin. Nah, silakan disimak lagi, ditonton, sehingga anak-anak bisa membuat kalimat tidak efektif dan efektif ya. Jadi Bapak harapkan jangan melupakan materi terdahulu ya. Anak-anak kelas 6 jangan melupakan materi kelas 5, kelas 4 ya. Karena materi kelas 4 dan kelas 5 merupakan materi-materi pendukung dari materi kelas 6 untuk bahan ujian ya. Bahan ujian sekolah ya, bahan ujian semester, bahan ujian tengah semester, itu akan tetap berguna ya. Jadi Bapak harapkan materi-materi terdahulu yang dipelajari di kelas 4 maupun di kelas 5 jangan dilupakan, dan manfaatkan kembali, buka-buka dan baca, sehingga akan dapat mendukung materi kelas 6 ya. Karena materi kelas 6 hanya membahas sepintas-sepintas saja. Mengapa di kelas 6 membahas materi sepintas? Karena materi kelas 6 ini menyangkut materi kelas 4 dan kelas 5.
kelas 4 dan kelas 5 lebih banyak dia membaca materinya ya, dipraktekkan, dibaca, dipahami. Kelas 6 ini sudah di luar kepala sebenarnya materi tersebut, sehingga anak dalam menjawab materi-materi soal-soal materi kelas 6 itu gampang karena udah pernah diberikan di kelas 4 dan di kelas 5. Jadi Bapak harapkan ya materi kelas 4 kembali dibaca, materi kelas 5 kembali dibaca, karena semua materi-materi itu akan dipergunakan di kelas 6 sebagai bahan ujian ya. Jadi tolong ingatkan jangan sampai anak-anak melupakan hal tersebut ya. Kita lanjut. Ya, kini kita hanya sepintas-sepintas ya. Ayo kita mengamati. Jadi kita akan belajar mengamati pelaksanaan kewajiban mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, apa itu rambu lalu lintas? Itu rambu-rambu atau lambang-lambang lalu lintas yang dipasang di jalan untuk memberikan rasa nyaman, agar rasa nyaman anak-anak memakai jalan dan mendisiplinkan kembali pengguna jalan dan pengguna maupun pengendara sepeda motor ya. Nah, ini jadi setiap warga mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan di jalan terjamin ya. Mengapa Bapak polisi atau pemerintah membuat rambu-rambu lalu lintas? Agar orang yang memakai jalan nyaman ya. Nyaman dan aman ya. Jadi kita aman dan nyaman. Nyaman kita berjalan, aman tidak ditabrak ya. Jadi itu ya tujuan orang membuat rambu-rambu lalu lintas. Jadi kewajiban kita harus mematuhi rambu tersebut. Kalau memang udah stop, ya jangan ke sana ya. Ada stop sementara, ada stop tidak sama sekali ya masuk. Ada P, yang P di garis tuh dilarang parkir itu ya. Masih banyak itu rambu-rambu lintas yang perlu dipelajari. Apalagi anak-anak udah kelas 6, udah dewasa, udah remaja, akan mandiri ya. Tanpa bantuan orang lain udah anak keluar ya. Nah, anak kelas 6 itu udah mampu dia menyeberang jalan sendiri. Jadi dia harus mengikuti aturan. Di mana tempat menyeberang, masih ingat? Ya, tempat menyeberang ya jelas di zebra cross. Ada yang belum tahu zebra cross? Ya, yang namanya zebra cross itu jalan aspal yang digaris-garis putih. Banyak itu tempat menyeberang. Kalau tempat pejalan kaki berjalan itu namanya trotoar. Itu harus tahu artinya itu. Mana zebra cross, mana trotoar, mana lampu traffic light, mana rambu-rambu lalu lintas. Mana perempatan, mana perlimaan, mana pertigaan. Kalau namanya perempatan berarti ada jalan 4 arah ya. Kalau perlimaan ada jalan ada 5 arah perjalanan ya. Itu ada. Kalau di Denpasar juga masih ingat anak pernah dengar adanya simpang siur ya. Simpang siur mungkin lebih dari 5 dia arah jalannya. Nah, kalau di Kelungkung belum ada simpang siur, baru ada pertigaan ada, perempatan ada, dan perlimaan itu ada ya di Kelungkung. Kalau simpang siur belum ya, karena di Kelungkung masih kota kecil ya. Kalau di Denpasar mungkin anak udah pernah dengar simpang siur ya. Nah, jadi apa manfaat rambu-rambu lalu lintas bagi diri sendiri? Nah, ini manfaatnya ya. 1. Menjaga keselamatan jalan raya. 2. Menghindari perselisihan dengan sesama pengguna jalan. 3. Menjadi insan yang taat akan aturan undang-undang lalu lintas. Nah, ini. 4. Terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Nah, ini manfaat dari rambu-rambu lintas bagi diri sendiri. Ya, silakan dibaca. Menjaga keselamatan, menghindari perselisihan dengan sesama pengguna jalan, menjadi insan yang taat akan aturan, terhindar dari kecelakaan. Nah, apa manfaat bagi sesama pengguna jalan? Nah, bagaimana sesama pengguna jalan? Ya, jadi 1 juga sama, menjaga ketertiban lalu lintas, mencegah terjadinya kemacetan. Nah, ini kalau pengguna jalan yang lain juga berguna dia, mencegah terjadinya kemacetan, menjaga ketertiban lalu lintas, menjadi teladan pengendara yang baik. Itu ya. Ayo berlatih sekarang.
menyelesaikan masalah bangun gabungan dan melibatkan lingkaran. Nah, ini kita akan belajar matematika lagi. Berapa keliling dan luas bangun datar di samping. Nah, gimana caranya kalau anak menemukan bangun seperti ini untuk mencari kelilingnya dan luasnya? Gimana caranya? Nah, pasti ada caranya ya. Kita coba dulu. Nah, Bapak sudah buatkan slide-nya ya. Nah, bangun ini kita bagi menjadi dua dulu ya. Yang pertama kita bagi, kita keluarkan dulu segitiganya ya. Ada segitiga. Nah, kita cari dulu segitiganya berapa luasnya ya dengan menggunakan Pythagoras ya. Jadi kita akan mencari luas segitiga dulu. Tapi sebelum mencari luas segitiga kita harus menemukan berapa sih nilai kemiringan dari segitiga siku-siku tersebut ya. Nah, jadi kita mencari nilai A-nya dulu ini. Karena nilai A belum diketahui. Berapa sih gininya ya. Nah, karena kita akan pertama tujuan kita ya mencari keliling dulu. Nah, yang namanya rumus keliling, jadi sisi-sisinya ditambah ya. Sisinya ditambah, semua jumlah dijumlahkan sisinya, itu namanya keliling ya. Jadi karena ada sisi A yang belum diketahui nilainya, kita keluarkan dulu dia, kita potong dulu ini. Karena dia berbentuk segitiga untuk sisi A-nya ini ya. Nah, dengan cara memasukkan ke rumus Pythagoras. Jadi rumus Pythagoras A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sehingga kalau masuk dalam rumus, jadi A kuadrat sama dengan, atau A sama dengan akar pangkat 2, di mana akar pangkat 2 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Jadi kita kuadratkan dulu, berapa jadinya kalau 6 kali 6 36, 8 kali 8 64. Akar pangkat 36 ditambah 64 menjadi akar pangkat 100. Jadi akar pangkat 100 berapa kali berapa sama dengan 100, sehingga 10 kali 10. Nah, kita sudah menemukan nilai A, sisi A ya, jadi nilainya 10 cm. Itu baru satu itu. Untuk mencari kelilingnya baru satu. Nah, kita belum menemukan sisi B-nya ya. Sisi B-nya. Nah, kalau di atas sudah ada yang sejajar ya, 14 dan 6. Kemudian ada 8 ya. Ini sisi B-nya belum diketahui, sisi setengah lingkarannya ya. Kita cari dulu setengah lingkarannya ya. Nah, untuk mencari sisi keliling setengah lingkaran, kita masukkan rumus, masih ingat rumus keliling lingkaran? 2πr ya. Karena dia setengah, berarti setengah kali keliling lingkaran. Jadi setengah kali 2 kali pi kali r, sehingga setengah kali 2 kali 22/7 kali 7, karena r-nya 7, diketahui r-nya 7 ya. Coba lihat apa benar r-nya 7. Nah, ada yang tahu kok dapat 7 R-nya? Nah, karena ini diameter setengah lingkaran ini kan 14 diameternya. Nah, untuk mencari jari-jarinya jelas diameter dibagi 2. Karena diameter rumusnya diameter sama dengan 2 kali jari-jari ya. Sehingga dapat 7 ya. Jadi jari-jarinya 7 dia ya. Itu ingat dulu ya. Kita langsung masukkan dalam rumus. Setengah kali 2 kali 22/7 kali 7. Sehingga jawabannya 22 cm. Nah, jadi keliling bangun datar tersebut. Nah, karena kita sudah menemukan sekarang kelilingnya ya. Ya. Jadi kita lihat ke bangunan lagi tadi ya. Nah, ini ya. Ini keliling bangunnya berapa nih? Ya, karena ini kita ketahui ini 14 sudah, ini 6 sudah. Ini tadi kan 10 ya. 10 cm, ini 22, ini 8. Sehingga kita masukkan dalam rumus, kita jumlahkan semua ya. 6 tambah 14 tambah 8 tambah 22 tambah 10. Yang kita cari tadi kan 2. Ini rumus segitiganya, garis miring segitiga, ini setengah lingkarannya 22. Sehingga kalau dijumlahkan jadi 60 cm. Itu baru keliling saja itu ya. Nah, sekarang kita mencari luas. Nah, gimana cara mencari luas? Nah, untuk menentukan luas bangun datar tersebut, bagilah bangunan tersebut menjadi 2 bagian. Nah, kita akan membagi bangunan tersebut ya.
membagi bangunan dalam bentuk dua bagian ya. Jadi kita bagi ya setengah lingkaran dan trapesium. Jadi antara segitiga dan persegi panjang kita gabungkan jadi satu dia dalam bentuk trapesium ya. Sehingga bangun satu. Nah, ini bangun satu adalah trapesium dia. Ya. Trapesium. Namanya trapesium siku-siku dengan sisi sejajar 14 cm dan 20 cm. Ini ada dua sisi. Kalau kita berpikir tentang trapesium, kita akan mencari dulu sisi sejajarnya berapa. Ada yang 20 cm dan ada 14 ya. Ya, mengapa 20? Karena 14 tambah 6 ya tadi ya. Masih ingat itu gambar yang pertama ya. Dan tinggi trapesium 8. Nah, sekarang kita masukkan itu dulu ya. Ya. 8 cm ya. Itu kita kaji dulu bangun pertama trapesium. Bangun kedua ulang lagi. Bangun kedua adalah setengah lingkaran dengan jari-jari 7 karena kita udah ketahui kelilingnya tadi ya. Jarinya kita udah cari ya. Kenapa 7? Karena diameternya kan 14 ini. Dibagi 2 jadinya 7. Nah, setelah kita mengidentifikasi gambar tadi ya dalam jari luas, masukkan ya sekarang dalam rumus. Yang pertama kan bangun trapesium. Nah, bagaimana rumus trapesium? Ya, kita cek dulu lagi, kembalikan ke gambar ya. Jadi luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali D. Itu rumus bangun trapesium. Sehingga kita masukkan ya, setengah kali 14 tambah 20 ya. Ini sejajarnya di atas 20, di bawah 14 ya. Jadi setengah kali 14 tambah 20 kali 8 ya. Jadi tambahkan sisi sejajarnya 14 dan 20. Sehingga akan mendapat setengah kali 34 kali 8. Tinggal langsung kita kalikan ya. Dapat 136. Luas bangun kedua setengah kali pi kali r kuadrat. Nah, kita masukkan dalam rumus. Setengah kali 22 per 7. Karena ini menyangkut luas lingkaran kan pi r kuadrat dia luas lingkarannya. Karena ini hanya diketahui setengah, berarti setengah kali pi r kuadrat ya. Masukkan dalam rumus ini ya. Setengah kali 22 per 7 kali 7 kali 7 ya. Sehingga memperoleh 77 cm. Nah, setelah kita dapat jumlah luas bangun dua bangun tersebut, kita jumlahkan ya. 136 cm ditambah 77 cm sehingga mendapat jumlah total 213 cm persegi. Nah, ini sekarang Pak tekankan lagi ya. Kalau ada 213 cm, dibaca 213 cm. Kalau ada 213 cm, ada angka 2 di atas, itu namanya persegi, dibaca persegi. Jadi dibaca 213 cm persegi. Karena ada pangkat 2-nya sana ya. Kalau ada pangkat 3 di sini apa yang bisa dibaca? Ya. Gimana cara membaca? Yaitu 213 cm kubik. Jadi luas bangun datar yang dimaksud adalah 213 cm persegi karena dia pangkat 2. Kalau pangkat 3 bro, kubik ya. Pembelajaran kelima. Dampak perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Apa akibat apa dampaknya ya? Apa akibat dampak sama akibat sama artinya ya. Jadi nama lain dari dampak adalah akibat ya. Itu namanya sinonim ya. Artinya sama, katanya beda ya. Persamaan arti namanya sinonim. Makanya kata dampak dengan kata akibat hampir sama artinya ya. Itu dampak penemuan radio apa, dampak penemuan televisi apa, telepon, komputer, mobil, dan yang lainnya ya. Kita cek sekarang ya. Dampak penemuan radio. Apa manfaat dari radio? Mengiklankan hasil produksi dengan suara. Dampak dari televisi, mengiklankan hasil produksi dengan gambar dan suara. Lengkap dia. Penemuan telepon, alat untuk berkomunikasi antara pedagang dengan penjual. Antara penjual dan pembeli ya. Antara pedagang dengan pembeli ya. Kalau telepon. Apa ke komputer? Ya, bermanfaat untuk menyimpan data perusahaan.
atau data penjualan barang. Seperti pernah ke mall, ke swalayan, atau ke supermarket, pasti anak-anak melihat di ruang kasir tempat kita membayar ada komputer. Nah, itu gunanya untuk menyimpan data dia. Berapa barang yang laku, berapa barang yang masih, dan berapa jumlah uang yang sudah kita dapatkan dalam penjualan barang tersebut. Jadi tersimpan di datanya di komputer dia. Mengapa disimpan di komputer? Karena manusia tidak bisa menyimpan banyak data. Jadi otak manusia tidak bisa menyimpan data banyak dia, paling-paling sedikit ya. Kalau komputer menyimpan data 100%, kalau manusia paling-paling 5% dia menyimpan data. Dan seringan lupa, apalagi dengan banyak makanan yang mengandung zat kimia itu. Jadi makanya sehingga mudah melupakan sesuatu ya. Ya. Seperti Bapak ya sudah tua, makanannya kebanyakan kimia ya. Jadi sering melupa dia ya. Kalau tidak dibaca lagi lupa lagi. Nah, kalau komputer dia menyimpan data bertahun-tahun dia. Kalau tidak rusak komputernya ya. Kalau rusak ya hilang datanya ya. Kalau komputer itu bagus, dipelihara dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, komputer itu akan mampu menyimpan data bertahun-tahun. Ya, jeleknya kalau komputer rusak ya datanya hilang semua, blank istilahnya ya. Maka banyak yang bilang, oh aku punya komputer blank, aku punya HP blank ya, karena rusak ya, tidak bisa menyimpan data banyak dia, karena blank dia. Kalau komputer atau HP disimpan dengan baik, dipelihara dengan baik, dan dimanfaatkan dengan baik atau digunakan dengan baik, dia akan mampu menyimpan data lama dia ya. Maka komputer itu perlu adanya antivirus ya, sehingga yang punya laptop, yang punya komputer itu perlu mengisi antivirus. Di HP pun ada antivirusnya ya. Ya bisa dilihat di Play Store antivirus di HP ya, di HP Android terutama ya. Terus ada antivirusnya. Kemudian apa penemuan mobil manfaatnya? Itu mengangkut hasil produksi itu ya. Ayo kita berlatih lagi yuk. Nah, kita akan menyelesaikan soal bangun gabungan yang melibatkan lingkaran. Nah, ini tadi udah kan. Nah, kita sekarang menyelesaikan soal bangun gabungan lingkaran dengan lingkaran ya. Kita perhatikan gambarnya. Ini ada lingkaran, diketahui ada jari-jarinya 12 cm. Kemudian ada 2 cm lebarnya ya. Kita carikan dulu ya. Nah, di sini ya. Daerah yang dihasil berbentuk dari 2,5 lingkaran sepusat dan dengan jari-jari yang berbeda. Keliling daerah yang dihasil 2 cm ditambah keliling setengah lingkaran besar. Tambah 2 cm keliling setengah lingkaran kecil. Nah, di sini ada lingkaran besar dan ada lingkaran kecil. Nah, jadi ada 2 bangun ya. Ada setengah lingkaran kecil, ada setengah lingkaran besar. Nah, kita cari dulu luasnya nih. Kita diminta kelilingnya ya, bukan luasnya, kelilingnya ya. Sehingga kita akan mendapatkan hasil 2 cm dulu ya, yang keliling setengah lingkaran besar ya. 2 cm ditambah setengah kali 2 PR. Nah, jadi masih ingat rumus keliling? 2 PR. Ya, setengah kali 2 kali Pi kali R ditambah 2 cm tambah setengah kali Pi R kuadrat ya. Karena di sini diketahui 2 ya. Kita masukkan dalam rumus 2 dia. Di sini diketahui 2 juga ya. Itu 2 cm ya. Ini 2 cm ya. Kemudian kita masukkan dalam rumus sekarang. 2 cm ditambah setengah kali 2 kali 22 per 7 kali 14 cm. Mengapa 14 cm? Nah, ini jari-jarinya kan 12 ditambah 2 dia, sehingga 14 cm ya. Ini untuk keliling bangun setengah lingkaran besar. Ini setengah lingkaran besarnya dulu ya. Nah, baru kita tambahkan keliling setengah lingkaran kecil, yaitu 2 cm ditambah setengah kali 2
atau 3,14 boleh, dipakai 22/7 boleh juga. Kali 12 jari-jarinya ya. Jadi lingkaran kecil jari-jarinya 12, lingkaran besar jari-jarinya 14. Itu bedanya ya. Sehingga kita kalikan sekarang 2 cm ditambah, ini dikalikan ya, setengah kali 2 kali 22/7 mendapatkan, ini kali 14 ya, mendapatkan 44 cm ini ya. Dari hasil perkalian dari setengah lingkaran ya, setengah lingkaran kelilingnya, keliling setengah lingkaran 44 cm ditambah sekarang 2 cm kali setengah lingkaran kecil. Tadi yang 44 cm ini lingkaran besar, ini setengah lingkaran kecilnya ini ya, 37,68, sehingga dijumlahkan menjadi 85,68 cm. Nah, ini hanya pembahasan saja ya. Nah, ya. Nanti kita praktekkan di rumah sendiri ya. Nanti Pak kasih soal ya. Lanjut. Ayo menyanyi ya. Memainkan lagu daerah dengan alat musik. Musik ya. Ayo bersama kelompokmu tunjukkan kemampuan memainkan lagu dengan alat musik ya. Nah, ini kena berhubung tidak ada gini ya. Tidak ada alat musik ya. Hanya mungkin ada alat musik gong aja di sekolah ya. Nah, dalam pementasan atau memainkan lagu daerah dengan alat musik, kita ya, awali dengan doa agar semua berjalan lancar. Awali dengan doa bersama kelompokmu. Dalam ini untuk persiapan pementasan ini ya. Jadi sebelum kita mementaskan sebuah lagu daerah dengan alat musik, kita harus awali dengan doa bersama kelompokmu. Kemudian siapkan peralatan apa yang mau dibawakan, apa gong, apa gitar, apa suling ya. Nah, ini. Nah, lakukan koordinasi. Nah, kemudian kita diskusikan mana yang terlebih dulu maju untuk memainkan, baru nanti yang lain menyusul ya, sehingga akan menjadi koordinasi lagu yang kompatibel, artinya beraturan ya. Lakukan gladi bersih. Kemudian setelah itu kita lakukan latihan gladi bersih ya, latihan sementara untuk persiapan ya. Kemudian tenangkan pikiran agar kita bisa tidak demam panggung, tampil dengan percaya diri. Itu langkah-langkah dalam pementasan tari ya, lagu ya dengan musik. Ayo lakukan. Lari jarak menengah dan gerakan melatih kebugaran. Nah, seperti tadi sudah singgung sedikit tentang lari jarak menengah dan gerakan latihan kebugaran ya. Ini akan dilatih langsung oleh guru PJOK ya, karena ada khusus guru PJOK. Bapaknya singgung sedikit. Ini gambar lari, ini gambar bermain tali ya. Ini juga melatih kelenturan tubuh, kelenturan kaki ya. Ini juga kelenturan. Nah, ini untuk kebugaran ya. Jadi kesiapan otot kita bergerak dari berdiri, kemudian jongkok, kemudian push up, lagi jongkok, lagi berdiri. Ini untuk melatih kebugaran ya. Ini bisa dilakukan sendiri-sendiri ya. Mungkin Bapak guru olahraga atau PJOK yang bisa memberikan arahan ya, sehingga anak bisa membuat videonya ya, membuat video gerakan kebugaran ya. Ayo kita mengamati lagi ya. Nah, kita akan mengamati pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Apa saja pelaksananya? Ya, kalian sudah mempelajari beberapa tokoh yang berhasil menemukan benda yang bermanfaat bagi manusia. Kalian sudah membaca kisahnya. Nah, sekarang cari nilai-nilai ketelatenan apa yang bisa kalian ambil dari kisah mereka. Nah, ayo berkreasi ya. Nah, dalam membuat laporan tersebut kita menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif ya. Nah, jadi kita akan belajar juga berkreasi membuat poster dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, jadi tugasnya buatlah sebuah poster yang berisi sikap bertanggung jawab ya, dan gunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, ini contoh ya. Mari berperilaku hidup sehat. Dengan lingkungan yang sehat, siswa belajar semangat prestasi meningkat. Nah, ini contoh poster ya. Dia pakai kosakata baku dia. Mari berperilaku sehat, hidup sehat. Dengan lingkungan yang sehat, siswa belajar semangat prestasi. Nah, seperti contoh. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ada gambar tong sampah ya. Ini semua poster ya. Poster mengajak kita mengikuti
aturan, membuang sampah pada tempatnya, berperilaku hidup sehat. Sama dengan yang anak mungkin pernah lihat, ingat pakai masker, ingat cuci tangan sampai bersih agar tidak tertular virus corona. Itu ya, itu sama ya, nanti kita buat poster ya. Nah, demikianlah pemaparan Bapak tentang materi tema 3, subtema 3 ya. Mungkin banyak kekurangan dalam penyampaian, penyajian slide mungkin ya. Sehingga mungkin anak ya ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan lagi sama Bapak ya. Atau mungkin anak-anak mau belajar mandiri, silakan juga tanyakan di rumah pada kakak, adik, kakak, orang tuanya mungkin ya. Ya, sehingga materi yang Pak sampaikan ini bisa dipahami dan dimengerti ya. Kalau mau nanyakan langsung boleh lewat WA ataupun datang ke sekolah ya. Namun jangan bergerombol. Tetap kita pakai prosedur kesehatan ya. Ingat kalau ke sekolah pakai masker dan ingat cuci tangan ya. Nah, sebelumnya akan di termogram oleh Bapak guru piket di sana ya. Sehingga anak-anak benar-benar bersih ke sekolah ya, tidak ada virus yang menyertainya ya. Kalau dalam keadaan sakit, nah tidak usah ke sekolah ya, obati dulu ya. Jadi yang merasa sakit, yang panas, yang pilek, obati dulu ya. Jangan duduk sekolah biar tidak tertular semua ya. Jadi yang namanya aturan harus diikuti ya. Kalau memang kita tidak diizinkan keluar, jangan keluar. Kalau ingin keluar bila mana perlu dan memang itu mendesak sekali ya. Ya, jadi materi-materi yang Pak sampaikan kembali ya, mungkin banyak kekurangan ya, mohon dimaklumi. Ini Bapak istilahnya sudah berusaha belajar, berusaha Pak menyampaikan materi daring ini ya lewat video pembelajaran ya, karena Bapak ingin anak-anak aktif di rumah. Mungkin anak-anak yang tidak mau menulis ya bisa mendengarkan video pembelajaran Bapak ini sehingga materi-materi yang ada di buku bisa tersampaikan ya, bisa dipahami dan dimengerti ya. Bagi yang senang menulis, mendengarkan dan memperhatikan video tersebut, otomatis beberapa materi bisa dipahami dan dimengerti ya. Yang namanya video pembelajaran, yang namanya buku, kalau tidak mau digubris artinya diambil, dibaca, dipahami, dipelajari, ya otomatis tidak akan berguna ya. Buku atau video pembelajaran akan berguna apabila disimak, dipelajari dan dipahami ya. Sehingga setelah anak membaca, memahami materi tersebut, otomatis materi tersebut akan tersimpan di otak anak-anak sendiri ya. Jadi yang rajin belajar otomatis pintar dan jadi juara. Yang malas belajar otomatis ya tidak bisa apa-apa, menjadi orang bodoh ya. Ada istilah Bali ya, Pak ulang, ada istilah Bali. Amen sing juari, sing juara. Amen sing juari, sing juara. Amen sing juari, sing juara. Kalau tidak juari, tidak juara, itu istilah Bali, istilah Indonesianya. Yang namanya juari membaca buku. Artinya juari belajar sungguh-sungguh. Dimanapun anak-anak tempatnya, otomatis bawa buku satu. Pokoknya anak-anak di rumah neneknya mungkin ya, karena ini libur ya, suasana libur, tapi belajar. Kalau anak udah di rumah nenek, di rumah kakak atau di rumah paman itu, tolong bawa bukunya ya, belajar ya. Jangan malu belajar di tempat orang ya. Jangan malu belajar di tempat umum. Jangan malu belajar di tempat di mana-mana anak berada ya. Istilahnya anak harus juari ya. Harus juari, tidak malu belajar di tempat yang lain ya. Makanya anak jangan berpikir kalau belajar harus di kamar, di meja belajar, di sekolah. Itu bukan jadi patokan ya. Jadi anak-anak bisa belajar di mana saja. Jadi harus juari ya. Tidak malu, istilah Indonesianya juari, tidak malu ya.
untuk membaca buku di mana saja ya, untuk mencapai juara ya istilahnya Bali, menjuari man juara, sing juari sing juara ya, istilahnya itu ya. Jadi pokoknya begitu, sing juari sing juara, menjuari pasti juara ya, itu ya. Itu pesan Bapak ya. Tolong diingatkan, yang namanya pesan amanat itu harus dilaksanakan, apalagi amanat dan pesan dari Bapak sebagai wali kelas anak-anak ya. Nanti setelah anak tamat kelas 6 ya di SD 1 Kamasan, boleh tidak memperhatikan Bapak ya, tapi masuk ke SMP 1, SMP 3, SMP 2, perhatikan guru SMP-nya sekarang ya. Itu ya, timbal balik ya. Yang namanya guru ya. Yang namanya guru sebagai pendidik, pembimbing itu tidak terlalu menuntut anak-anak ya harus hormat ya, tidak ya. Tapi otomatis anak-anak dituntut menghormat pada guru karena dewa pengetahuan atau dewi pengetahuan Sang Hyang Adi Saraswati lah yang menuntut ya. Mengapa? Yang namanya guru ya harus dihormati, itu kebalikannya ya, itu bolak-balik jadinya ya. Jadi guru tidak menuntut dihormati, tapi dewa dan dewi pengetahuan lah yang menuntut anak untuk menghormati guru, karena guru telah berjasa mendidik dan membimbing anak-anak ya. Jadi jangan sepelekan guru ya, dan jangan menyepelekan pengetahuan ya. Kalau anak sekarang menyepelekan pengetahuan, otomatis pengetahuan akan menyepelekan anak nanti setelah anak dewasa, setelah anak remaja, dewasa, tua itu ya. Sekarang karena anak kan istilahnya gampang ya, mau makan sudah disediakan oleh orang tuanya, mau minum sudah disediakan, mau membeli buku sudah disediakan uang, mau belanja sudah disediakan uang ya. Anak santai. Jadi anak-anak menyepelekan pengetahuan karena pengetahuan tidak berguna sekarang ya. Nanti setelah anak-anak tumbuh dewasa, tumbuh menjadi orang tua ya, pengetahuan itu akan bermanfaat ya. Karena pengetahuan itu jalan untuk menuju kesuksesan. Kalau udah anak-anak berpengetahuan, sudah tamat sekolah, dimanapun anak melamar pekerjaan pasti dapat ya. Apalagi anak pinter, juara, itu gampang nyari pekerjaan. Tapi kalau anak tidak tamat sekolah, tidak punya ijazah, tidak berpengetahuan, sulit dah cari kerja. Paling-paling jadi kuli angkut ya. Itu aja, tidak bisa mencapai pekerjaan yang maksimal ya. Yang artinya pekerjaan yang maksimal artinya gajinya besar, kita bekerja juga nyaman, bersih gitu. Kalau tidak belajar, mau mencari pekerjaan kasar gampang, jadi buruh atau kuli bangunan, kuli angkut di pasar gampang tanpa ijazah. Tapi kelihatannya kita bosan, jelek, jorok gitu ya. Memang sih halal ya bekerja sebagai buruh, namun kita tidak punya kompetisi kemampuan ya, tidak bisa berkompetisi, tidak bisa bersaing dengan orang lain. Jadi tujuan Bapak mengajar ini bukan materi saja, tapi pengetahuan tentang hidup anak-anak, untuk kecakapan hidup anak-anak untuk menjadi orang dewasa nanti ya. Jadi perlu kita belajar pemahaman tentang kehidupan ya nanti ya. Jangan anak berpatokan bahwa sudah orang tua kaya tidak perlu belajar, itu salah ya. Ya kalau orang tuanya masih hidup, masih bisa bekerja. Kalau orang tuanya udah tua, tidak bisa bekerja, sehingga anak tidak mau bekerja, tidak mau belajar, dan tidak dapat pekerjaan, ya apa mau dimakan, itu istilahnya ya. Ya untuk itu Bapak tutup dengan para masani. Om Santi Santi. Astung karena mau mendengarkan pesan Bapak ya. Selamat belajar dan selamat menyimak video Bapak. Ya, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan bisa ditambahkan dengan materi-materi lain. Dadah.